Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada praktikum DTK kali ini kita masuk ke modul 2, yaitu mengenal sistem. Jadi pada modul sebelumnya kita sudah mempelajari cara pembuatan skrip pada M-File, MATLAB, dan Simulink. Selanjutnya pada DTK tersendiri memiliki dua jenis sistem, yaitu sistem orde 1 dan orde 2. Orde 1 bisa dilihat di modul masing-masing. Orde 1 adalah sistem yang memiliki persamaan diferensial maksimum satu orde. Bila dilihat dalam bentuk transfer function, maka sistem orde 1 adalah sistem yang memiliki transfer function dengan pangkat maksimum untuk variabel S adalah 1. Kemudian jika orde 2, jadi pada sistem orde 1 dan orde 2 itu dapat ada beberapa perbedaan. Salah satunya yaitu pada transfer functionnya, rumusnya. Kita perjelas pada jika orde 1 S maksimumnya tadi itu kan 1, maka di sini bisa disimbolkan juga 1 per S plus 2. Ini contoh ya. Orde 1 dapat dirumuskan yaitu 1 per S plus 1. Kemudian transfer functionnya Y S per RS sama dengan 1 per TS plus 1. Nah, S-nya itu sendiri maksimum 1, jadi dia tidak bisa jika S pangkat 2, S pangkat 3, dan seterusnya itu tidak boleh, karena ini pangkat 1 seperti ini. Kemudian kalau orde 2 itu bisa dirumuskan 1 per S kuadrat ditambah 2S ditambah 2. Ini angkanya pun ini sebagai contoh saja ya. Jadi jika orde 2 itu maka S-nya sendiri ini berpangkat 2. Itu untuk transfer functionnya YS per RS sama dengan W kuadrat N per S kuadrat ditambah 2 rasio WNS ditambah W kuadrat N. Nanti untuk rumusnya kita langsung masuk ke cara perhitungannya dan cara menghitung hasilnya. Nah, untuk perbedaan selanjutnya selain di rumus, yaitu nanti kita bisa lihat dalam skripnya, kemudian gelombangnya. Kemudian kalau orde 2 sendiri itu dia biasanya terdapat 3 kondisi yang bisa dilihat dalam gelombangnya, yaitu ada sistem kurang teredam, sistem teredam kritis, sama sistem teredam lebih. Nanti kita langsung ke percobaan saja. Kita masuk ke percobaan pertama. Kali ini silahkan dibuka MATLAB-nya, kemudian klik new, lalu jangan lupa disimpan M-File. Nah, skripnya seperti ini ya. Untuk nilainya samain aja sama percobaan ini. Di sini skrip pertama ini merupakan skrip orde 1, dimana kita bisa lihat orde 1. Orde 1 kan tadi rumusnya 1 per S plus 1. Nah, ini diibaratkan 1 plus S plus 1, dimana penyebutnya itu nilainya 8, kemudian 1 itu sebagai S-nya, kemudian ditambah 9. Nah, jadi seperti ini sistemnya, sama aja seperti 1 per TS plus 1. Untuk nilai AB ini bebas, mau PQ
atau AC, terserah. Selanjutnya sys-R TFAB itu untuk membuat transfer function. Untuk membuat transfer functionnya dari A dan B. Kemudian impuls sys-R itu membuat tanggapan dari impuls. Jadi dalam skrip ini nanti kita memunculkan dua gelombang, dua tanggapan, yaitu tanggapan impuls dan tanggapan step. Terus lanjut skrip title tanggapan impuls itu untuk membuat judul gambar atau membuat nama pada gelombangnya. Kemudian figur untuk menambah jendela atau menambah skrip baru. Jadi ini menghubungkan antara dari title impuls ke title step. Dan step sys-R itu untuk membuat tanggapan step gelombang step. Kemudian yang terakhir title tanggapan step ini untuk membuat nama. Selanjutnya di run section. Nah, setelah di run section muncul gelombangnya. Terdapat dua gelombang, ada gelombang tanggapan impuls dan gelombang tanggapan step. Nah, di tanggapan impuls ini nilai amplitude-nya 8 dengan waktu kurang lebih 0,4 detik. Jadi 8 ini itu sama kayak nilai penyebutnya ya. Ini 8. Kemudian kecepatan 0,4 detik. Sedangkan gelombang step itu kebalikannya dari gelombang impuls atau dia mencacah lagi dari sebelumnya. Nah, kalau untuk tanggapan step ini dia semakin besar nilai T, maka akan semakin lambat sistem mengikuti sinyal step. Yang dimaksud T itu adalah parameter sistemnya. Jadi parameter sistem, semakin besar nilai parameter sistemnya, maka gelombang semakin lambat. Nah, dalam gelombang ini juga kita bisa melihat parameter lain. Nah, selanjutnya kita bisa lihat parameternya dari gelombang dengan cara klik kanan. Ini tadi sebelumnya hanya gelombang ya. Klik kanan, kemudian karakteristik. Ada peak response, settling time, rise time, steady state. Silahkan diklik supaya muncul. Nah, setelah itu baru terlihat ya. Ini final value-nya, settling time-nya, rise time-nya. Di tanggapan impuls juga dimunculkan peak response dan settling time. Settling time 0,4 detik. Peak amplitude-nya 8. Selanjutnya masuk ke percobaan 2. Percobaan 2 ini kita pakai orde 2. Nanti untuk angkanya itu percobaan ada di modul ya. Untuk skrip, percobaan skrip itu ada ada 1, 2, 3, ada 5 percobaan. Ini saya kasih contoh 2. Nah, ini untuk yang orde 2. A 16, B 1/2, 16, 16. Nah, tadi kalau orde 1 itu kan rumusnya 1/S+1. Kalau orde 2 itu 1 plus S kuadrat ditambah 2S ditambah 1.
Jadi kenapa di sini 1 pangkat 2? Karena S-nya itu pangkat 2. Jadi ini maksudnya S kuadrat. Ini penyebutnya 16 per S ditambah 16S ditambah 16. Untuk script selanjutnya masih sama seperti sebelumnya. Kemudian kalau sudah di run section juga untuk menampilkan gelombang. Nah, setelah di run section muncul gelombangnya, tanggapan impuls dan tanggapan step. Nah, ini kalau order 2 dia lebih tidak sinkron ya, maksudnya terdapat lonjakan lalu terdapat penurunan. Jika tadi yang order 1 itu hanya lurus stabil seperti itu. Nah, ini juga bisa dilihat karakternya. Klik kanan, karakter, quick response, settling time. Kamu lihat, tinggal klik kiri. Peak amplitude 0,87 dengan waktu 0,19 second. Settling time 3,91. Selanjutnya langsung masuk ke Simulink, percobaan Simulink. Nanti silahkan untuk percobaan script MATLAB ini dilanjut sesuai yang ada di modul. Angkanya sesuai di modul itu ada A, B, C, D, E. Nah, ini saya contohkan yang A dan B, nanti silahkan dilanjut poin C, D, dan E. Masuk ke percobaan selanjutnya, silakan dibuka Simulink, kemudian library, nah untuk percobaan selanjutnya ini ya, kita membuat step, transfer function, dan scope. Caranya kita cari terlebih dahulu di library step. Kemudian tinggal di drag, selanjutnya transfer function, nah seperti itu. Selanjutnya untuk menyambungkannya hanya tinggal ditarik garis. Untuk angkanya ini sendiri sudah ada di modul ya, disamakan saja. Untuk mengubahnya klik 2 kali pada transfer function, kemudian ini sebagai penyebutnya, ini sebagai pembilangnya, 1 per S plus 2. Yang percobaan Simulink pertama ini ada step. Step sendiri itu fungsinya untuk mengatur nilai keluaran yang akan ditampilkan nanti pada scope. Sedangkan transfer function ini untuk memberi inputan pada sistem kalian nilainya berapa. Terus untuk scope, untuk menampilkan hasil, menampilkan hasilnya tinggal klik 2 kali pada scope. Nah seperti ini. Untuk sistem ini kan order 1, nilainya 1 per S plus 2. Nah di sini 1 itu sesuai dengan nilai kenaikan awal maksimal 0,5.
Untuk analisis selanjutnya bisa dicari sendiri. Nah, untuk yang selanjutnya di sini sama, ada step, transfer function, ada scope dengan tambahan sum, sum, dan uniform random number. Nah, untuk sum sendiri di sini itu fungsinya untuk menampilkan hasil gelombang yang bisa diatur nilai positif negatifnya. Kita coba keluarkan gelombangnya. Nah, fungsi uniform random kalian bisa cari tahu sendiri ya dari gambar ini, dari hasil gelombangnya. Nah, sekarang kita coba ubah positifnya ini jadi ini plus. Oke ya, jadi kebalikan dia, berkebalikan. Percobaan simuling ada 4 percobaan, silahkan dilihat di modulnya masing-masing. Nah, selanjutnya untuk orde 2 itu kan tadi terdapat persamaan rumus transfer function. Nah, dari orde 2 itu nanti kita bisa tahu sistem tersebut itu sistem kurang teredam, teredam kritis, atau sistem teredam lebih. Nah, cara mencari tahunya itu dengan rumus seperti ini, kita mencari rasionya. Jadi rasionya di sini itu adalah rasio peredaman atau damping faktor. Semisal kita contohkan nilainya 16 per S kuadrat ditambah 16S tambah 16. Masuk ke persamaan dengan rumus W kuadrat N per S kuadrat plus 2 rasio WNS ditambah W kuadrat N. Ini rumus ketetapannya ya. Nah, tinggal kita cari rasionya. Rasionya itu kan ada di tengah sini. Berarti ini kita masukin 2 rasio WNS sama dengan 16S. 16S itu dapat dari sini. Jadi W kuadrat N itu sebagai 16, ini S kuadrat sebagai S kuadrat, 2 rasio WNS itu sebagai 16S. Seperti itu. Jadi 2 rasio WNS itu sama dengan 16S yang tengah ini. Terus karena di sini S-nya sama, tinggal dicoret S-nya. Sisa 2 rasio WN sama dengan 16. Nah, WN sendiri itu ada ketetapan sini. WN sama dengan akar 4 sama dengan 2. Sebelumnya kalau W kuadrat N itu sama dengan 4. Sedangkan yang kita pakai itu sekarang WN, berarti 2. Masuk ke rumus lagi. Tadi kan sini 2 rasio WN sama dengan 16 karena S-nya sudah dicoret. Terus 2 rasio WN itu sama dengan 2 kan, jadi 2 rasio 2 sama dengan 16. Kemudian rasio sama dengan 16, kemudian 16 dibagi 4. 4 itu dari 2 kali 2 sama dengan 4. Jadi sistem ini termasuk sistem teredam lebih. Jadi kalau sistem teredam lebih itu rasionya lebih besar dari 1. Kalau sistem kurang teredam rasionya lebih kecil dari 1. Kalau sistem teredam kritis rasio itu sama dengan 1. Untuk pengertian sistem ketiga sistem bisa dibaca di modulnya masing-masing. Nah, untuk nanti di format laporan itu ada tabel.
Tabel situ ada sistem orde 1, nanti tinggal dicentang yang mana yang orde 1, apakah sistem yang A, B, C atau yang lain. Kalau sistem orde 2 nanti dicari dulu nilai rasionya berapa, kemudian dia termasuk sistem apa, teredam kritis, kurang teredam atau teredam lebih. Nah, ada sistem stabil sama sistem tak stabil. Sistem stabil sama tak stabil ini ada di percobaan script MATLAB, bukan yang disimuling. Nanti tahunya itu dari nilai final value-nya. Jadi nilai final value dicari di karakteristik gelombang. Kalau nilainya 1 itu dia sistemnya stabil. Kalau kurang dari 1 itu atau lebih dari 1 itu sistem tak stabil. Nanti untuk format laporannya, kalau ada perubahan bisa saya share, kalau ada yang belum paham bisa ditanyakan ke asisten kelas atau ke saya, Putri. Dari modul 2 cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.